Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Aisyah Fitri dan Ibu adalah guru PLP di SMA 5. Ya. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, yang dimana itu ada tujuan pembelajarannya, yaitu apa aja yang akan dibahas, yaitu adalah pengertian, sistem persamaan linear variabel, terus bagaimana ciri-ciri sistem persamaan linear variabel, lalu merancang model matematikanya dari sebuah permasalahan yang merupakan sistem persamaan linear variabel. Lalu yang terakhir adalah menyelesaikan model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan linear variabel. Lanjut ke materi, pengertian sistem persamaan linear 3 variabel. Suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear yang juga masing-masing persamaan bervariabel 3. Nah, itu bagaimana? Nah, jadi ciri-ciri dari sistem persamaan linear 3 variabel yaitu menggunakan relasi tanda sama dengan, lalu memiliki 3 variabel, dan yang terakhir berpangkat 1, yaitu ketiga variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Ya, lalu pertama ada yang disebut dengan suku. Nah, suku itu adalah bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Setiap suku akan dipisahkan dengan tanda baca, penjumlahan, ataupun pengurangan. Lalu yang kedua ada variabel, pengubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dapat dilambangkan dengan huruf seperti X, Y, dan Z. Lalu yang ketiga ada istilah lagi yang bernama koefisien, yaitu suatu bilangan yang bisa menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien disebut bilangan yang ada di depan variabel. Lalu yang keempat ada konstanta, suatu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel sehingga nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai variabel dan peubahnya. Berikut adalah contoh dari persamaan linear 3 variabel. Nah, variabel itu dari persamaan 5x tambah 2y tambah z dan 28, variabelnya yaitu x, y, dan z. Sedangkan koefisiennya itu ada 5, 2, dan 1. 5 koefisien dari variabel x, 2 koefisien dari variabel y, dan 1 koefisien dari variabel z. Lalu 28 itu adalah konstanta. Dan sukunya ada 4, yaitu ada 5x, 2y, z, dan 28. Nah, jika ada 3 persamaan linear 3 variabel, maka disebut adalah suatu sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi contohnya seperti ini. Ada persamaan 5x tambah 2y tambah z sama dengan 28 menjadi persamaan 1. Lalu persamaan 2-nya ada 2x dikurang y ditambah 3z sama dengan 18, dan persamaan 3-nya ada x tambah y tambah 6z sama dengan 30. Lanjut ke suatu masalah nih. Misal, Pak Budi memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi. Jadi Pak Budi punya 2 hektar sawah dan sudah saatnya diberi pupuk. Nah, ada 3 jenis pupuk yang harus disediakan, yaitu urea, SS, TSP. Ketiga jenis pupuk inilah yang harus digunakan para petani agar hasil panen padi maksimal. Nah, harga tiap-tiap karung pupuk berturut-turut adalah 75.000, 120.000, dan 150.000. Nah, Pak Budi membutuhkan sebanyak 40 karung untuk sawah yang ditanami padi. Lalu, pemakaian pupuk urea itu 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan Pak Budi untuk membeli pupuk adalah 4.020.000. Nah, berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Budi biar uangnya tersebut cukup untuk memupuk 2 hektar sawahnya tersebut? Nah, begini penyelesaiannya. Kan dari permasalahan Pak Budi ini ada poin-poin yang sangat diketahui. Yang pertama, Pak Budi membutuhkan 3 jenis pupuk, yaitu pupuk urea, SS, TSP. Sedangkan harga pupuknya untuk per karung itu 75.000, 120.000, dan 150.000.
Lalu yang kedua, banyak pupuk yang dibutuhkan itu ada 40 karung. Dan ketiga, pemakaian pupuk urea itu 2 kali lebih banyak dari pupuk SS. Dan yang keempat, dana yang tersedia adalah 4.020.000. Nah, pertanyaannya adalah banyaknya pupuk atau berapa karung yang diperlukan untuk tiap-tiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Budi. Nah, jadi dari yang diketahui ini kita bisa menentukan suatu model matematika. Misalkan X-nya itu adalah jenis pupuk urea yang dibutuhkan. Y-nya adalah banyak jenis pupuk SS yang dibutuhkan. Z-nya adalah banyak jenis pupuk TSP yang dibutuhkan. Dan semuanya itu dalam karung ya, satuan karung. Berdasarkan informasi di atas diperoleh hubungan sebagai berikut. Nih, kan Pak Budi butuhnya 40 karung. Nah, maka persamaan 1 X ditambah Y ditambah Z sama dengan 40. Jadi semuanya kalau ditambahkan itu jumlah karung urea, jumlah karung pupuk SS, dan jumlah karung pupuk TSP itu kalau dijumlahkan 40 karung. Karena Pak Budi butuhnya 40 karung kan, berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan 40. Nah, lalu di sebelumnya itu ada poin kalau pupuk urea ini 2 kali lebih banyak daripada pupuk SS. Nah, berarti X itu sebagai pupuk urea itu sama dengan 2 kalinya pupuk SS sama dengan 2Y. Jadi persamaan kedua. Lalu yang ketiga, harga pupuk urea 75.000, berarti 75.000 X. Harga pupuk SS 120.000 dan harga pupuk TSP adalah 150.000. Jadinya 75.000 X ditambah 120.000 Y ditambah 150.000 Z itu sama dengan 4.020.000, yang dimana 4.020.000 itu adalah uang yang dimiliki Pak Budi. Sudah dapat model matematikanya, kita bisa menyelesaikannya. Nah, di SMP atau bisa juga ya di SMP itu pasti udah pernah dipelajari dengan substitusi eliminasi kan. Nah, mungkin di materi ini bisa diingat-ingat lagi metode substitusi dan eliminasi. Nah, langkah pertamanya yaitu substitusi persamaan 2 ke dalam persamaan 1. Jadi yang pertama, persamaan 2-nya kan X sama dengan 2Y, dan persamaan satunya adalah X tambah Y tambah Z sama dengan 40. Nah, X yang ada di persamaan 1, yang X ada yang di X tambah Y tambah Z sama dengan 40 itu, nah itu X-nya diganti dengan 2Y, diganti dengan persamaan 2. Nah, maka jadinya 2Y ditambah Y ditambah Z itu sama dengan 40. Lalu 2Y ditambah Y itu bisa menjadi 3Y. Lalu ditambah Z sama dengan 40. Nah, jadinya 3Y ditambah Z itu sama dengan 40. Menjadi persamaan keempat, persamaan baru. Lalu langkah kedua, substitusi lagi. Nah, yang pertama kan persamaan perempat tadi tuh sudah dapat variabel Y sama Z kan. Y sama Z. Nah, berarti persamaan kedua dipikir lagi. Harus mensubstitusikan persamaan 2 ke persamaan 3 lagi sehingga diperoleh variabel yang juga menyisakan Y sama Z. Nah, yaitu X sama dengan 2Y sama dengan, dan 75X ditambah 120Y ditambah 150Z dan 4020. Nah, ini kan pertamanya 75.000, 120.000, 150.000, 4.020.000. Nah, jadi persamaan ini semua bilangannya sama-sama dibagi dengan 1.000. Nah, jadinya 75 X-nya diganti dengan 2Y karena X sama dengan 2Y menjadi 270Y ditambah 120Y ditambah 150Z sama dengan 4.020. Jadinya 220Y ditambah 150 sama dengan 4.020. Nah,
Ini bisa dibagi 10 kan, jadinya 27Y ditambah 15Z sama dengan 402 menjadi persamaan 5. Sudah dapat persamaan 4, sudah dapat persamaan 5 yang dimana bisa dieliminasi. Nah, metode eliminasi yaitu mengeliminasi salah satu variabel. Nah, di sini yang mau dieliminasi adalah variabel Z. Nah, berarti karena Z di persamaan 1 koefisiennya 1 dan Z di persamaan 2 koefisiennya 15, maka yang di persamaan 1 dikali 15 dan persamaan yang kedua dikali 1. Nah, jadinya 3Y ditambah Z sama dengan 40 dikali 15. Berarti 3Y dikali 15, 45Y. Z dikali 15, 15Z. 40 dikali 15 sama dengan 600. Lalu 27Y dikali 1 tetap 27Y. Ditambah 15Z sama dengan 402. Lalu agar variabel Z-nya ini tereliminasi, maka harus dikurang. Jadinya 45Y dikurang 27Y sama dengan 18Y ke bawah. 15Z dikurang 15Z jadinya 0 kan, habis. Dan 600 dikurang 402 menjadi 198. Jadinya Y18Y itu sama dengan 198. Nah, 198 dibagi 18 itu sama dengan 11. Jadi Y-nya bernilai 11. Nah, sudah dapat nih nilai Y-nya 11. Nah, terus kembali lagi ke persamaan 2 yang X sama dengan 2Y. Berarti 2 dikali 11, Y-nya diganti dengan 11 karena 11-nya udah didapatkan, berarti sama dengan 22. Maka X ditambah Y ditambah Z sama dengan 40. Nah, ini persamaan pertama nih. X-nya udah dapat 22, terus Y-nya udah dapat 11 ditambah Z sama dengan 40. Jadinya Z sama dengan 40 dikurang 33 sama dengan 7. Nah, udah nih didapat dengan substitusi X-nya 22, Y-nya 11 ke persamaan 1. Jadi diperoleh Z-nya 7. Nah, jadi solusinya adalah banyak pupuk yang harus dibeli Pak Budi dengan uang yang tersedia adalah 22 karung urea, 11 karung pupuk SS, dan 7 karung pupuk TSP. Berikut adalah penjelasan dari masalah kontekstual tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, Ibu harap kalian udah ngerti. Kalau misalnya belum ngerti, kalian bisa tanya nanti di kolom komentar di Google Classroom apa bagian yang belum kalian mengerti, nanti Ibu bisa jelaskan kembali. Lalu ini untuk belajar di rumah. Kalau misalnya kalian masih kurang mudeng, bisa kalian download aplikasi Zenius. Di situ tuh enak belajar di situ karena videonya sedikit, nggak lama, terus itu juga ada soal-soalnya dan gratis, nggak kayak Ruang Guru yang bayar. Nah, oke, sekian materi hari ini tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk LKPD-nya diisi. Lalu habis pembelajaran ini, kalau misalnya ada habis materi yang Ibu jelaskan ini, kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas atau materi yang Ibu jelaskan kurang jelas, tanya aja di kolom komentar Google Classroom. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.